Halo, jumpa lagi di channel Faven Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian, materi hukum dasar kimia, dan juga perhitungan kimia tentunya. Materi kimia kelas 10 ya. Nah, ada yang buat ini di 10A, ada juga yang buat di 10B. Tapi nggak masalah ya, yang mana aja. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas di video kali ini. Langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, amonium nitrat merupakan bahan peledak yang dapat digunakan dalam kegiatan penambangan. Reaksi peledakan amonium nitrat berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Ya, NH4NO3 menjadi N2 tambah O2 tambah H2O. Jika 20 gram amonium nitrat meledak, menghasilkan 7 gram gas nitrogen dan 4 gram gas oksigen, berapa massa air atau berapa gram massa air yang dihasilkan? Jadi kalau saya tulis ulang ya, NH4NO3 ini yang mengeluarkan N2, O2 dan air kan. Nah, ini udah setara ya. NH dengan O-nya semua udah setara. Oke. Tadi kan katanya ini 20 gram. N2-nya 7 gram. Nitrogen tuh, gas nitrogen tuh N2 ya. Gas oksigen O2, 4 gram. H2O yang dicari. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, massa sebelum sama dengan massa sesudah kan. Jadi 20 sama dengan 7 tambah 4 tambah X. Atau X sama dengan 20 kurang 7 kurang 4. Berarti 9 gram lah massa dari H2O-nya, airnya. Itu ya, hukum kekekalan massa saja. Massa kiri sama dengan massa kanan, sebelum sama dengan sesudah. Oke, untuk nomor 2, ada 2 buah senyawa tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Oke. Senyawa 1, 15 gram hidrogen dan 120 gram oksigen. Lalu senyawa 2 ada 6 gram hidrogen dan 96 gram oksigen. Buktikan bahwa kedua senyawa tersebut bukan senyawa yang sama. Nah, ini kalau soal seperti ini saya kasih dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini hukum Dalton ya. Nah, jadi katanya kan ada hidrogen dan oksigen yang ada pada dua senyawa, senyawa 1, senyawa 2. Di senyawa 1 katanya hidrogennya 15 gram, oksigennya 120 gram. Senyawa 2 hidrogen 6 gram, oksigennya 96 gram. Nah, kalau saya buat lagi perbandingannya, saya samain salah satu unsurnya. Misalnya hanya saya samain ya. Ini atau 15 dengan 120, kalau 120 bagi 15 itu kan 8. Berarti sebenarnya ini sama aja dengan 1:8. Dikecilin lah gitu ya. 6 dengan 96 itu kan 1:16. Nah, karena hanya sama, ini O-nya tidak sama. Artinya perbandingan mereka nggak sama. 1:8 dengan 1:16. Kalau perbandingan tidak sama, berarti kan udah pasti senyawanya juga tidak sama. Ya, 1:8, satu lagi 1:16 kan udah pasti komposisinya berbeda. Kalau senyawanya sama ya udah pasti satunya 1:8, satu lagi juga 1:8. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa kedua senyawa tersebut bukan senyawa yang sama karena perbandingan unsur-unsur penyusunnya tidak sama. Oke. Lanjut nomor 3, HOTS. Ada asam salisilat merupakan bahan aktif aspirin yang bersifat analgesik. Punya rumus molekul C7H6O3. Yang ditanya A, hitung MR-nya. B, jika satu tablet, satu-satu aja ya, yang A dulu. Jadi MR dari C7H6O3 itu sama dengan 7 kali AR dari si C tambah 6 kali AR dari H tambah 3 kali AR dari O. 7 kali C itu 12 ya.
H itu kan 1. O itu 16. 7 kali 12, 84. Ini 6, ini 48. Berarti 138 gram per mol ya. Inilah MR dari asam salisilat atau C7H6O3 ini. Baru kita ke yang B. Jika satu tablet aspirin dalamnya ada 385 mg asam salisilat, berapa mol kandungan asam salisilat dalam tablet tersebut, dalam satu tablet tersebut? Kita bongkar dulu ya. Masanya katanya 385 mg. Kita ubah ke gram berarti bagi 1000 ya. 0,385 gram. Yang ditanya molnya. Mol sama dengan massa bagi MR yang baru kita cari di atas tadi, di A. Masanya dalam gram 0,385 gram. MR-nya 138 gram per mol. Saya dapat 2,8 kali 10 pangkat minus 3 mol. Inilah jumlah molnya dalam satu tablet tadi ya. Lalu yang C, jika kandungan asam salisilat dalam satu tablet dapat dinetralkan dengan penambahan larutan basa CaOH2 yang MR-nya 74 gram per mol dengan ini persamaan reaksi seperti ini, maka berapa massa CaOH2 yang harus ditambahkan? Ini reaksinya saya tulis ulang. Ini karena sudah ada koefisien dikasih, nah berarti biasanya reaksi ini udah setara ya. Karena penyetaraan penting dia dalam perhitungan kimia. Menghasilkan C7H5O3 2 kali Ca plus 2H2O. Yang baru kita dapat tadi ini asam salisilat, molnya adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu kan? Tapi yang ditanyakan adalah si CaOH2. Nah, ingat kalimat penting ya. Perbandingan mol menyatakan perbandingan koefisien. Jadi ini 2, ini 1 kan. Kalau 1 secara matematika kan biasa nggak ditulis ya. Jadi mol CaOH2 itu sama dengan koefisiennya tuh 1:2 dari mol si C7H6O3. Atau bisa ini sama dengan 1 kali molnya tadi kan 2,8 kali 10 pangkat minus 3 mol. Atau setengahnya dari 2,8 1,4 ya. Kali 10 pangkat minus 3 mol. Tapi yang ditanya bukan molnya melainkan massanya. Ya massa tinggal kalikan saja mol kali MR. Jadi 1,4 kali 10 pangkat minus 3 mol kali MR dari si CaOH2-nya. 74 ya dikasih ya gram per mol. Udah, ini saya dapatnya 0,1036 gram. Inilah massa CaOH2 yang dibutuhkan untuk menetralkan asam yang ada dalam satu tablet tadi, asam salisilatnya. Oke, beres ya yang nomor 3. Nomor 4, gas CO2 merupakan gas penyumbang fenomena efek rumah kaca paling besar ya. Oh iya. Karbon dioksida CO2 dihasilkan dari hasil pembakaran minyak bumi dan aktivitas manusia lainnya. Proses metabolisme tubuh juga turut menyumbangkan CO2 ya. Kita kan bernapas ngeluarin CO2 ya. Dimisalkan reaksi metabolisme ditulis sesuai persamaan reaksi berikut. C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Hitunglah jumlah CO2 yang dihasilkan dalam sehari jika tiap orang mengkonsumsi 500 gram glukosa. Jumlah penduduk dunia saat ini 6,5 kali 10 pangkat 3 juta. Oke, wah ini hot ya. Oke, jadi pelan-pelan dulu, ini data dulu ya, jumlah penduduk nih. Ini penting ya, data-data dulu kita bongkar. 6,5 kali 10 pangkat 3 juta. Berarti kan ini 6,5 kali 10 pangkat 3 kali juta itu kan 10 pangkat 6 ya. Berarti 6,5 kali 10 pangkat 9 orang. Atau jiwa.
ya. Lalu glukosanya, glukosa per hari. Oke, katanya 500 gram untuk per orang ya. Lalu untuk ini 6,5 kali 10 pangkat 9 orang berapa banyak? Ya berarti 500 kali 6,5 kali 10 pangkat 9 atau 3,25 kali 10 pangkat 12 gram yang dibutuhkan untuk satu hari ya, glukosa yang terpakai untuk satu hari. Oke, lalu kalau kita udah dapat masanya, kita bisa cari molnya. Mol glukosanya, massa dibagi mR-nya ya, 3,25 kali 10 pangkat 12 gram. Glukosa itu mR-nya 180 ya, bisa dicek nanti ya. Ini 180 gram per mol. Dapatlah ini 1,805 kali 10 pangkat 10 mol. Oke. Nah, setelah kita tahu mol glukosa, yang ditanya itu adalah si CO2-nya. Maka saya tulis ulang reaksinya. C6H12O6 6O2, ini udah setara ya. 6CO2 tambah 6H2O. Ini yang 1,805 kali 10 pangkat 10 mol. Lalu CO2-nya berapa? Perbandingan koefisien 1, 6. Ya, jadi mol CO2 6 kali, 6 per 1 kali dari mol C6H12O6. Perbandingan koef ya. Jadi 6 per 1 kali 1,805 kali 10 pangkat 10 mol. Saya dapat 1,803 kali 10 pangkat 11 mol. Ini untuk si CO2 ya. Nah, habis dapat molnya kita cari massa. Ya, berarti mol kali mR dari si CO2. 1,803 kali 10 pangkat 11 mol. CO2 itu mR-nya 44. Ya, 44 gram per mol. Bisa dicoret mol-molnya. Dapatlah ini 4,7652 kali 10 pangkat 12 gram. Nggak enak ya, angkanya terlalu besar, ke kilogram. 4,7652 kali 10 pangkat, berarti selisih 1000 ya, jadi 9 ya, 10 pangkat 3 ya selisihnya, kilogram. Bisa aja ke ton nih, 4,7652 kali 10 pangkat 3 lagi nih ya, buang ya, jadi sisa 6. Jadi inilah CO2 yang dihasilkan ya, jika sehari ya, jika tiap orang mengkonsumsi 500 gram glukosa. Kebayang ya jumlahnya, luar biasa. Oke, itu ya cara mengerjakan soal nomor 4. Terakhir ke soal nomor 5. HOTS juga ada LiOH mR 24 gram per mol, digunakan untuk menyerap CO2, oke, mR 44 dalam ruangan tertutup, misalnya dalam pesawat luar angkasa. Ini persamaan reaksinya, LiOH tambah CO2, Li2O3 tambah H2O hasilnya. Yang ditanyakan berapa volume gas CO2 yang dapat diserap oleh 360 gram LiOH pada suhu 25,9 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Oke, saya ulang reaksinya. LiOH, ini karena belum setara ya, harus hati-hati. Li2 CO3 plus H2O. Kalau kita lihat itu sebenarnya gampang karena Li-nya aja nggak setara ya. Di kanan 2, di kiri 1. Berarti kali 2 di sini. Langsung beres ya, langsung setara ini.
Nah, LiOH-nya 360 gram, MR-nya 24. Berarti kan kita bisa dapat molnya. 360 gram per 24 gram per mol. Dapat nih 15 mol si LiOH-nya. Nah, bagaimana dengan CO2-nya? Lagi-lagi seperti soal-soal sebelumnya, perbandingan koefisien. Makanya reaksi itu penting. Penyetaraan reaksi itu penting sekali ya. Jadi kan berdasarkan koefisien, mol dari CO2 itu sama dengan setengahnya. 1/2 dari mol LiOH. Atau setengah kali 15 mol. Jadi CO2-nya adalah 7,5 mol. Nah, 7,5 mol CO2 ini berapa liter? Itu soalnya ya, volumenya. Dengan kondisi 25,9 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, untuk ini kita pakai rumus PV sama dengan nRT. P-nya kan 1 atm tuh dikasih tahu. V yang dicari dalam liter. N-nya molnya sudah dapat 7,5 mol. R itu tetapan, kita pakai 0,082 liter ATM mol min 1 K min 1 ya. T-nya dalam Kelvin. Jadi kita tambahkan 25,9 tambahkan, kalau tambah Kelvin kan tambah 273 ya. Berarti ini jadi 298,9 ya. Kelvin. Udah, komposisinya sudah masuk, berarti V sama dengan N kali R kali T bagi P. Molnya masukkan 7,5. R-nya 0,082. T-nya 298,9. Tekanannya P-nya 1. Udah, saya dapat ini 183,82 liter. Jadi CO2 yang tadi 7,5 mol pada keadaan suhu 25,9 derajat Celcius dan tekanan 1 atm senilai 183,82 liter. Itu maksudnya ya. Oke, selesai ya pembahasan saya soal-soal asesmen harian hukum dasar kimia yang bagian esainya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Oh ya, jangan lupa update terus, cek terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.